Sehingga yang saya lihat Pak Mahfud itu ketika jemput namanya Mahfud MD saja. Nulis pun keputusan-keputusan menteri juga tidak ada profesornya. Begitu Pak Mahfud ya? Iya memang, karena profesor itu kan jabatan di kampus ya. Jabatan Pak ya? Itu jabatan. Bukan gelar akademik tertinggi, bukan oleh ya? sebab Nah itu, ini perlu dijelaskan Pak. jabatan jadi gelar akademik tertinggi itu ada dua. Satu doktor. Doktor. Itu strata 3 yang tertinggi. Lalu kalau jabatan fungsional itu guru besar. Mulai dari asisten, ahli madya kalau zaman saya itu. Dulu ada 8 tingkat tuh, orang mau sampai ke guru besar itu sampai 8 tingkat. 8 level orang. 8 level. Saya melompati 6 karena waktu saya lulus S3 itu ada peraturan seorang dosen yang mempunyai gelar doktor, kemudian sudah punya mengajar sekian, tulisan sekian, macam-macam sekian sampai minimal 850 itu bisa langsung merompat ke guru besar. Jadi saya dari asisten ahli madya, asisten ahli, kemudian lektor muda, saya langsung ke guru besar. Guru besar. Melompati 6 gitu. 6 tangga yang dilempar. 6 tangga. Yang dapat itu juga pada saat pertama tuh Yusril. Karena soal adjustment aturan ya. Karena ada aturan waktu itu. Kalau doktor ngapain ditahan-tahan, profesor aja. Nah sekarang disederhanakan jadi 4 ya. Jadi 4 betul. Jadi 4. Jadi waktu saya 8 dulu. Asisten 4 itu berarti mulai asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Guru besar. Jadi ini tracknya ya Pak. Iya, Tapi kalau gelar akademik, sarjana, S1, magister, sama doktor. Iya. Karena orang selalu mengatakan doktor, sebentar lagi dia profesor gitu. Iya, selalu salah kaprah di jalur ini. Salah. Nah, doktor tuh belum tentu profesor. Belum tentu profesor. Nah, oleh sebab itu gelar honoris causa, kehormatan itu sebenarnya hanya bisa diberikan kepada doktor yang ukuran-ukuran prestasinya di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu terukur besar. Nah, sekarang kan banyak nih guru besar kehormatan diberikan, itu tidak ada dasarnya sama sekali kok orang jadi guru besar kehormatan gitu, tidak ada dasarnya sama sekali gitu, sehingga jabatan masa dikasih kehormatan. Iya benar Pak ya, nggak logis sih masa jabatan. Oleh sebab itu orang yang punya jabatan guru besar kehormatan itu sebenarnya kumnya di dalam penilaian pemeringkatan perguruan tinggi tidak dipakai. Yang dipakai hanya ketika dia memberi kuliah 1 kali, lalu ada kumnya tuh kalau biasanya doktor biasa bukan profesor itu 60, ini 62 atau 63 karena ada guru besar kehormatannya gitu. Tapi kalau pemeringkatan itu tidak dihitung, tidak dianggap profesor. Nah, banyak orang nggak tahu ini sehingga jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi ketua DPRD itu pakai profesor juga sekarang. Pak. Saya kemarin kaget ini ada contoh. Saya kemarin kaget Pak Prabowo hadir di sebuah wisuda di kampus di Jakarta, lalu rektornya disebut salah seorang pimpinan DPR Pak. Dalam hati saya, ini kapan penelitiannya kalau yang tadi ukurannya kan ada masa mengajar minimum kan itu? Iya kan berapa 10 tahun berapa? Enggak, kalau kumnya tuh minimal 225 kan. Nah, kan ada begitu kan, Pak? Iya, dan 1 semester maksimal 12. Iya, berarti ngajarnya harus panjang, belasan tahun. Persis. Iya kan? Makanya kan ada pembatasan tuh. Ngajarnya cuma boleh berapa yang diakui, lalu kemudian nulis di koran, nulis 100 pun paling hanya berapa kan? Kemudian berapa? yang jadi kalau bisa meloncat langsung profesor itu pasti lompatannya hebat. Akrobatnya maksudnya Bang, bukan lompatannya. Pengembangan profesi dan karir dosen akan terbagi 2. Pada hari ini kami akan membahas 3 ruang lingkup. Yang utama yaitu kenaikan jabatan akademik dosen, pengaturan retensi dosen profesor, dan pengangkatan profesor emeritus. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat untuk mengikuti sosialisasi dan semoga kita dapat memetik manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Salam kebajikan Rahayu. Oleh Ibu Direktur Sumber Daya kepada Ibu Sri Suning Kusumawardani, kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Fasa. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati
pimpinan perguruan tinggi negeri akademik dan vokasi di lingkungan Kemdikti Saintek dan KL, Kepala LLDikti dari LLDikti 1 sampai dengan 17, pimpinan kementerian, lembaga mitra, wakil rektor, wakil direktur bidang sumber daya manusia, tim penyusun peraturan menteri, tim pleno, staf khusus, staf ahli menteri, kepala biro hukum, kepala biro OSDM, kepala pusat data dan teknologi informasi Kemdikti Saintek, dan tentu yang sangat kami banggakan Ibu dan Bapak dosen seluruh Indonesia. Izin untuk menyampaikan sosialisasi yang pertama, kita membagi nanti akan menjadi 2. Sosialisasi yang pertama seperti disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, bahwa kita akan fokus pada bagian promosi, kemudian retensi dosen, pimpinan kementerian, lembaga mitra, wakil rektor, wakil direktur bidang sumber daya manusia, tim penyusun peraturan menteri, tim pleno, staf khusus, staf ahli menteri, kepala biro hukum, kepala biro OSDM, kepala pusat data dan teknologi informasi Kemdikti Saintek, dan tentu yang sangat kami banggakan Ibu dan Bapak dosen seluruh Indonesia. Izin untuk menyampaikan sosialisasi yang pertama, kita membagi nanti akan menjadi 2. Sosialisasi yang pertama seperti disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, bahwa kita akan fokus pada bagian promosi, kemudian retensi dosen profesor, dan juga profesor emeritus. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita bisa menyelesaikan petunjuk teknis, dan ini relatif membutuhkan waktu yang luar biasa karena kami harus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan juga BKN terkait dengan pengaturan-pengaturan jabatan fungsional dosen. Nanti akan kami sampaikan berita baik bagi kita semua terkait dengan pengaturan tahun 2026 ini. Ibu Bapak semua, terkait dengan ruang lingkup petunjuk teknis yang nanti akan dibahas, yaitu terkait dengan pendaftaran dan pemutakhiran data, pengadaan dan pengangkatan, pengelolaan kinerja dosen, kenaikan jabatan akademik dosen, pengaturan retensi dosen profesor, pemberhentian dan pengangkatan kembali dosen, pengangkatan profesor emeritus, dan format dokumen dan tata cara pengisiannya. Kali ini kita akan fokus ke dalam 3 hal utama, karena ini kita pakai untuk penyiapan Ibu Bapak dosen untuk mempersiapkan kenaikan jabatan akademik dosen di tahun 2026, sehingga akan fokus pada kenaikan jabatan akademik dosen dan nanti ditambah terkait dengan pengaturan retensi dosen profesor dan pengangkatan profesor emeritus. Ibu Bapak dosen yang kami banggakan, terkait dengan kewenangan, ini sudah diatur di Permen 52 tahun 2025, bahwa kewenangan untuk pelaksanaan uji kompetensi dosen, jadi yang kita sebut lulus UKOM, yaitu proses kenaikan uji kompetensi dosen. Kita sudah membuat di dalam norma di dalam Permen 52 bahwa untuk asisten ahli nanti dilakukan di perguruan tinggi negeri, PTNBH, LLDikti, KL atau LPNK, dan perguruan tinggi swasta yang terakreditasi unggul. Khusus untuk Kementerian Agama, nanti mengampu yang khusus rumpun ilmu agama dari asisten ahli sampai ke guru besar. Kemudian untuk lektor itu akan ada di PTN, PTNBH, LLDikti, dan KL, LPNK ya di sini. Kemudian yang berikutnya untuk lektor kepala akan ada hal baru di sini untuk terkait dengan kewenangan, yaitu lektor kepala akan dilimpahkan kewenangannya di PTNBH, dan kriteria PTNBH yang menerima kewenangan tersebut akan ditetapkan oleh Menteri, yaitu berstatus PTNBH minimal 5 tahun dan ketersediaan profesor minimal 15%. Kemudian
Nah, terkait dengan guru besar, nanti akan tetap seperti sekarang, yaitu ada di Kemdikti-Saintek. Berikutnya, Ibu Bapak semua, ada berita baru bahwa kebimbangan kita, kekhawatiran kita, bahwa kita akan dinilai untuk promosi atau kenaikan ini hanya dengan angka konversi atau SKP saja. Alhamdulillah kita sudah lakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN, dan kita diberi kewenangan untuk menambahkan angka kredit. Dan beritanya bahwa pelaksanaan kenaikan jabatan akademik dosen nanti akan sama, baik untuk dosen PNS maupun non-PNS. Kemudian mungkin ada pertanyaan di dalam chat, bagaimana dengan dosen P3K? Nanti dosen P3K akan ada pengaturan tersendiri yang kita tunggu informasi-informasi berikutnya. Kemudian saat ini kita akan berfokus pada dampak dan kontribusi. Jadi ini yang nanti akan kita jadikan bahwa hasil penilaian jabatan akademik dosen untuk meningkatkan produktivitas dosen, mendorong pendidikan tinggi Indonesia menuju keunggulan berkelas dunia melalui penguatan jabatan akademik dosen yang substansial dan berkualitas. Di sini berita barunya adalah di luar angka konversi yang biasa kita sebut dengan SKP, ini akan diberikan angka penelitian atau angka kredit penelitian yang kita sebut sebagai angka prestasi. Ini fokus pada produktivitas ilmiah, jadi menghargai kualitas dan karya akademik dengan dampak nyata terhadap masyarakat. Kemudian juga ada memungkinkan promosi jabatan lebih cepat dengan bagi dosen yang sangat produktif. Jadi ini hal-hal baru yang kita sudah koordinasikan dengan Kemenpan RB, dan juga kita akan punya Permenpan RB atau permen dari Pan RB yang mengatur khusus jabatan fungsional dosen tidak terlalu lama lagi. Jadi hanya menunggu proses dan kita sudah lakukan koordinasi sangat intensif dengan Kemenpan RB dan Pan BKN. Kemudian berikutnya, Ibu Bapak semua, kita masuk lebih teknis terkait dengan jenjang jabatan akademik dosen yang kita kenal, yaitu dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Kita akan masuk dulu karena di asisten ahli adalah pengangkatan pertama, ya seperti halnya di dalam Permen 52 sudah diatur bagaimana pengangkatan pertama di asisten ahli. Kemudian untuk lektor dan lektor kepala disampaikan di sini bahwa syarat atau pelaksanaan eligibilitasnya atau pemenuhan persyaratannya adalah memenuhi PKD 4 semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama. Kemudian nanti eligibilitas juga atau pemenuhan persyaratan juga berasal dari proporsi angka penilaian minimum 35%. Ini sudah ada di Permen 52 dan ini pengaturan kita best practice dengan PAK yang sebelumnya yang kita sudah pernah kenal. Kemudian memenuhi IKD pada jabatan akademik lektor. Jadi ini bukan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya, karena artinya untuk yang akan naik ke lektor itu sudah kita nilai layak untuk berproduktif di tingkat jabatan akademik lektor. Jadi ada instrumen untuk mengukur, kita sebut IKD, dan IKD ini nanti akan ada juknis tersendiri, yaitu BKD dan IKD, ya, dan juga akan kami sampaikan untuk keperluan sosialisasi. Kemudian predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 tahun, memiliki syarat khusus berupa 1 publikasi ilmiah dan 1 hasil karya seni berkualitas dan lulus uji kompetensi. Sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa lulus uji kompetensi di sini bukan kemudian ada tes wawancara atau tes lagi, tapi ini adalah bagian dari penilaian kenaikan jabatan akademik dosen yang kita kenal selama ini. Kemudian untuk naik ke lektor kepala, persyaratannya atau kita sebut pemenuhan persyaratan atau eligibilitasnya yaitu BKD 4 semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama.
kemudian proporsi angka kredit penelitian minimum 40%, pemenuhan IKD pada jabatan, maaf ini ada typo ya untuk lektor kepala maksudnya, jadi setingkat lebih tinggi, ya ini ada kesalahan sedikit. Kemudian predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 tahun, kemudian memiliki syarat khusus 1 publikasi ilmiah atau 1 hasil karya seni berkualitas dan lulus uji kompetensi. Nah, berikutnya kita masuk untuk jenjang jabatan akademik profesor. Untuk profesor seperti yang sudah ada di dalam Permen 52 dan menambahkan di dalam Juknis, yaitu persyaratannya adalah beban kerja dosen 4 semester secara berturut-turut di perguruan tinggi yang sama, memiliki gelar doktor, doktor terapan atau subspesialis. Jadi ini ada norma yang sudah ditegaskan di Permen 52 bahwa subspesialis ini bisa mengusulkan untuk profesor. Kemudian memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap. Kemudian proporsi angka kredit penelitian minimum 45%. Kembali untuk yang dosen tetap ini, Ibu Bapak semua, bagi dosen CPNS ketika diangkat sebagai CPNS itu sudah terregister sebagai dosen tetap. Ini karena banyak sekali pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Kemudian pemenuhan IKD pada jabatan akademik profesor, artinya kita menilai layak untuk berkarir di jenjang profesor. Kemudian predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 tahun, memiliki sertifikat pendidik untuk dosen, memiliki minimal syarat khusus berupa 2 publikasi ilmiah atau 2 hasil karya seni berkualitas dan lulus uji kompetensi. Sekali lagi, pemaknaan lulus uji kompetensi ini adalah rangkaian penilaian kenaikan jabatan akademik dosen tersebut. Tidak ada tambahan seperti sidang atau seperti wawancara dan lain sebagainya. Jadi tidak ada itu, tapi rangkaian untuk penilaian ini yang kita sebut uji kompetensi dan nanti kita anggap selesai itu kalau sudah lulus seperti itu. Kemudian berikutnya Ibu Bapak semua, ini rincian. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh Ibu Bapak semua, dan ini tujuan kami menyampaikan hari ini supaya Ibu Bapak semua menyiapkan terkait dengan syarat khusus yang ada. Jadi sebetulnya pemaknaan syarat khusus ini, karena ini akan dilihat detail dari artikelnya, atau syarat khususnya dilihat detail terkait dengan kualitas artikelnya, kualitas jurnal tempat publikasinya, dan kualitas proses yang dilakukan. Jadi mengapa kita sebut syarat khusus? Karena ini yang dicek betul. Nah, untuk yang lainnya itu ada di komposisi di 35%, 40%, 45%. Ini dinilai di tim BKD di perguruan tinggi dan LLDikti masing-masing. Tetapi syarat khusus ini akan dibedah seperti itu, akan dinilai. Untuk yang syarat khusus ke lektor, Ibu Bapak semua, yaitu menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4. Kemudian saat artikel diterbitkan dan dinilai di peringkat, di peringkat 4 itu saat artikel diterbitkan dan dinilai. Sehingga Ibu Bapak semua yakinkan stabilitas dari jurnal tersebut. Kemudian dengan ketentuan sebagai penulis pertama. Ini untuk yang ke lektor. Kemudian atau bisa memilih salah satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q4 dengan SCR di atas 0,1 atau impact factor di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cakupannya tidak dihentikan. Jadi ini menjadi perhatian juga bagi Ibu Bapak semua untuk melihat stabilitas dari jurnal tempat kita akan melakukan publikasi. Dan ini juga sebagai penulis pertama. Atau menghasilkan 1 hasil karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Ini kita validasi dengan tim pakar dari bidang seni. Kemudian nanti akan ada daftar-daftarnya Ibu Bapak semua. Kemudian yang berikutnya lektor kepala. Ke lektor kepala yaitu menghasilkan 1 artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SCR di atas 0,2.
atau impact factor di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cakupan tidak dihentikan. Sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi atau biasa kita kenal sebagai penulis utama. Atau bisa memilih yaitu menghasilkan satu artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2 saat artikel diterbitkan dan dinilai. Kemudian sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Atau menghasilkan satu karya seni yang diakui dan bereputasi internasional dengan ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Ya, ini karena istilah yang ada di bidang seni. Kemudian untuk naik ke profesor, Ibu Bapak semua, mohon diperhatikan dan dipersiapkan. Yang pertama, menghasilkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SCR di atas 0,25 atau impact factor di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cakupan tidak dihentikan sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Dan yang satunya Ibu Bapak semua karena menghasilkan 2, menghasilkan satu artikel di jurnal internasional minimal Q3 dengan SCR di atas 0,2 atau impact factor di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cakupan tidak dihentikan sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Jadi yang tulisan yang kedua ini bisa sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi, tidak sekaligus keduanya. Yang dipersyaratkan keduanya adalah yang pertama tadi, yang minimal kedua. Atau ini pun dibuat ada opsinya, untuk yang kedua ada opsinya, jurnal nasional yang terakreditasi peringkat 1, saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan dan cakupan tidak dihentikan, sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Untuk dosen bidang seni, ini menghasilkan 2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Ini nanti akan ada tabel tersendiri. Berikutnya, Ibu Bapak semua, di kenaikan ke jenjang profesor itu ada syarat khusus tambahan minimal 1. Jadi ini pilihan. Ini atau ini atau ini atau ini atau ini. Jadi salah satu. Pilihan yang pertama yaitu mendapatkan hibah penelitian atau hibah pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua hibah kompetitif atau penugasan tingkat daerah, nasional, internasional bersumber dari pemerintah, korporasi atau lembaga lainnya. Kemudian atau membimbing doktor. Untuk membimbing doktor sebagai promotor bagi 1 mahasiswa luar negeri atau 2 mahasiswa dalam negeri atau sebagai kopromotor 3 mahasiswa dalam negeri. Kemudian atau memilih sebagai penguji, untuk penguji doktor menguji minimal 3 mahasiswa doktor, salah satunya ada di luar institusi sendiri pada ujian tertutup, ujian yang terakhir. Kemudian sebagai mitra bestari atau reviewer jurnal di minimal 2 jurnal internasional bereputasi, minimal Q3 di luar institusi. Jadi bukan jurnal di dalam institusinya sendiri, tapi di luar. Kemudian yang berikutnya, pilihan berikutnya adalah sebagai PIC kerjasama penelitian, yaitu penanggung jawab kerjasama penelitian dengan profesor luar negeri. Jadi ini tambahan untuk syarat khusus tambahan. Kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak semua, nah ini berita gembiranya, kita membuka untuk kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi. Yaitu dosen dengan pencapaian luar biasa, berhak mendapatkan penghargaan, kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi melalui pembuktian prestasi dan dedikasi. Untuk kriteria dasarnya, untuk prestasi luar biasa, yaitu dosen yang memiliki pencapaian akademik atau karya yang diakui secara luas. Kemudian untuk dedikasi luar biasa, ini menjalankan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu dan tenaga yang melampaui tuntutan tanggung jawabnya.
dengan bukti salah satunya adalah predikat penilaian SKP sangat baik minimal 2 tahun terakhir. Kemudian bagaimana untuk prestasi luar biasa, bukti-bukti yang kita akan sebagai eligibilitas untuk kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi. Yang pertama adalah dosen berprestasi luar biasa yang dibuktikan dengan salah satu pencapaian. Jadi ini salah satu, apakah menghasilkan mahasiswa berprestasi tingkat internasional, baik akademik non-akademik, atau mengarang, menyusun naskah buku yang diterbitkan lembaga resmi, atau menghasilkan karya kreatif, inovatif yang diakui internasional, atau memperoleh hak paten intelektual berupa paten, atau memperoleh penghargaan bidang ipteks, budaya, atau olahraga minimal tingkat nasional. Kemudian yang berikutnya, bagaimana untuk proses syarat-syarat kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi, Ibu Bapak semua, tentu ini dipersiapkan untuk teman-teman dosen yang semangat kinerja yang tinggi seperti itu, dan banyak sekali, dan ada beberapa dosen yang memang kita lihat prestasinya sungguh luar biasa, dan tentu ini bisa dipakai untuk tempat untuk kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi. Syarat untuk asisten ahli ke lektor kepala. Pertama, dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang luar biasa, menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan Satuan Pendidikan Tinggi. Paling singkat berada di jabatan asisten ahli adalah 2 tahun. Ya, nah ini syarat yang ditetapkan oleh kementerian, oleh Pan-RB dan regulasi di atasnya. Kemudian memiliki ijazah doktor terapan, subspesialis, memenuhi syarat khusus karya ilmiah dan karya seni untuk naik ke lektor kepala, memenuhi syarat kenaikan jabatan reguler ke lektor kepala. Kemudian untuk syarat lektor ke profesor, Ibu Bapak semua, pertama, dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang luar biasa, menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan Satuan Pendidikan Tinggi, memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap dan menduduki jabatan lektor paling singkat sudah 2 tahun. Kemudian memiliki ijazah doktor terapan subspesialis, kemudian memiliki syarat khusus karya ilmiah, karya seni, dan syarat khusus tambahan. Dan salah satu karya ilmiah merupakan jurnal Q1 dan memiliki impact factor atau IF paling sedikit 7 dan memenuhi syarat kenaikan jabatan ke profesor. Jadi ini untuk sarana bagi dosen-dosen yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi untuk syarat khusus asisten ahli ke lektor kepala. Untuk karya ilmiahnya adalah 4 artikel di jurnal internasional bereputasi. Jadi ini loncat jabatan yang tadi kenaikan 2 tingkat lebih tinggi. 4 artikel di jurnal internasional bereputasi, 2 artikel minimal Q2 dengan SCR di atas 0,25 atau impact factor di atas 0,05 sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Kemudian 2 artikel minimal Q2 dengan SCR di atas 0,25 atau impact factor di atas 0,05 sebagai penulis pertama. Jadi yang 2 tadi sebagai penulis utama, yaitu penulis pertama dan penulis korespondensi, sedangkan 2 yang lain itu sebagai penulis saja, sebagai penulis pertama. Ketentuannya bahwa saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan dan cakupan tidak dihentikan. Untuk bidang seni ada 4 karya seni monumental, diakui secara internasional dan bereputasi internasional. Ketentuannya itu sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Berikutnya untuk dari lektor ke profesor. Karya ilmiah ada 4 artikel di jurnal internasional bereputasi, 2 artikel di jurnal internasional bereputasi Q1, minimal SCR di atas 0,25 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Salah satu dari 2 tadi itu adalah Q1 dengan impact factor minimal 7 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi.
Yang dua lainnya, yaitu dua artikel lainnya minimal Q2 dengan SCR di atas 0,25 dan impact factor di atas 0,05 sebagai penulis pertama. Ketentuannya bahwa saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan dan cakupan tidak dihentikan. Untuk bidang seni, 4 karya seni monumental diakui secara internasional dan bereputasi internasional. Berikutnya, Ibu Bapak semua, kami ingin menyampaikan terkait dengan pengaturan retensi dosen profesor. Ini sudah ada di Permen 52 normanya, dan di dalam juknis ada ketentuan yang lebih rinci. Pertama, bahwa dosen dalam jenjang jabatan akademik profesor harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan dan penyebarluasan ilmu melalui Tridharma. Jadi tidak begitu selesai profesor kemudian berhenti, ya, karena tidak ada jenjang jabatan akademik berikutnya, tetapi harus terus meningkatkan pengembangan dan penyebarluasan ilmu. Kemudian, dalam hal dosen jabatan akademik profesor tidak dapat memenuhi beban kerja dosen dan indikator kinerja dosen pada jenjangnya, maka tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi profesor diberhentikan sementara sampai beban kerja dan indikator kinerja dosen dipenuhi pada penilaian kinerja dosen semester berikutnya. Berikutnya, Ibu Bapak semua, terkait dengan profesor emeritus. Kriteria dan tujuannya yaitu bahwa dosen dengan jabatan akademik profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai dosen karena mencapai batas usia pensiun dapat diangkat sebagai dosen profesor emeritus pada perguruan tinggi swasta. Pengangkatan profesor emeritus bertujuan untuk mengembangkan dan penguatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian proses pengangkatannya dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi swasta berdasarkan persetujuan Senat perguruan tinggi swasta tersebut. Kemudian status kepegawaiannya diakui sebagai dosen tetap yang diperhitungkan dalam penjaminan mutu, artinya salah satunya adalah akreditasi dan pengembangan perguruan tinggi. Karena nanti juga akan mengakses anggaran APBN, baik itu untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kemudian masa tugas dan pelaporannya maksimal hingga usia 75 tahun dan wajib dilaporkan pada pangkalan pendidikan tinggi. Berikutnya, Ibu Bapak semua, terkait dengan evaluasi kinerja Profesor Emeritus, bahwa untuk beban kerja dosen wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi swasta. Kemudian dalam pelaksanaan Tridharma melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat juga. Kemudian dari sisi pendanaan bisa mengakses anggaran APBN untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk evaluasi dan pelaporan, pemantauan evaluasi dan kontribusi Profesor Emeritus dilakukan secara berkala. Kemudian evaluatornya adalah pemimpin perguruan tinggi swasta, mekanisme dilakukan secara berkala dan sistem pelaporannya nanti akan dilaporkan melalui laman sister kepada Ditjen Dikti. Kemudian berikutnya, Ibu Bapak semua, ini adalah kesimpulan dan harapan atas Permen 52 dan juknis yang kita punya bersama, yaitu kita perlu adaptasi atau penyesuaian dengan layanan pengembangan profesi dan karir dosen sesuai amanat di dalam Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025. Tentu ini untuk kebaikan kita bersama.